Poligami dan perceraian, bolehkah? Banyak orang beranggapan untuk melakukan sesuatu itu harus ada perintah. Pada kenyataannya, kalau diperintahkan justru dilanggar. Orang minta, di mana ayatnya ada tentang poligami? Tidak ada kan yang melarang? Dengar baik. Merokok juga tidak ada yang dalam firman Tuhan. Yang ada tulisan merokok itu apa? Di SPBU, di pom bensin, ya. Tidak ada dalam firman Tuhan berkata dilarang merokok. Karena pada zaman dulu tidak ada rokok. Kalau pada zaman dulu ada skater, maka ada firman Tuhan berkata dilarang main skater, dilarang merokok. Tapi sekarang, jangankan firman Tuhan, perintah dari pemerintah, nasihat dari pemerintah yang mengatakan dilarang merokok, merokok dapat merusak kesehatan, justru makin dilakukan. Diperintahkan untuk membuat gambar-gambar di rokok itu, gambar orang yang bolong lehernya, orang yang dalam keadaan sengsara, orang yang dalam keadaan berupa tengkorak, supaya menakutkan. Justru orang-orang sekarang suka menantang maut. Ya, merokok dapat membunuhmu, makin merokok. Harga rokok makin mahal, justru makin dibeli. Perintah untuk dilanggar itu bagi mereka. Jadi kalau cari ayat dalam Alkitab, dalam kitab suci, mana ayatnya dilarang poligami? Tidak ada itu. Ini bicara tentang nurani, hatimu. Wanita mana sih yang suka diduakan? Wanita mana yang suka untuk ada sandingannya? Nah, di dalam Alkitab, dalam Matius pasal 19, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tidak dikatakan mereka bukan lagi 3 atau 4 atau 5, tapi mereka bukan lagi dua. Dua siapa? Laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada 3. Laki-laki yang minta poligami itu mau enaknya saja. Coba gantian dulu. Perempuan poligami, 1 wanita, laki-lakinya 2, atau laki-lakinya 3. Ada laki-laki yang ikhlas berbagi istri? Tidak ada ya. Karena pasti sakit hati. Bandingkan dengan wanita. Wanita pasti akan merasa sakit jika dia diduakan. Dengar baik. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Dan tidak akan bisa seutuhnya dia untuk mengasihi. Orang yang bisa mengabdi itu adalah fokus kepada satu tujuan. Kalau dua tuannya, dia tidak akan fokus mengabdi. Satu yang disenangkannya, satu disakitinya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Allah, fokus kepada Allah. Jangan menyembah Allah lain. Jadi, kalau kita benar-benar mau mengasihi pasangan, sungguh-sungguhlah, perjuangkanlah. Jangan izinkan ada wanita lain. Nah, wanita di rumah, mari jadi penolong buat suaminya. Perjuangkan. Kalau tidak, maka akan datang pertolongan dari wanita lain yang justru merusak. Dan laki-laki akan cari pertolongan kepada wanita lain. Dan mari fungsikan fungsi kita dalam keluarga. Cukup 1. Puaslah dengan yang 1 itu. Maka akan terbangun rumah penuh kebahagiaan. Bukan lagi rumah duka, bukan lagi rumah berantem, rumah kemarahan. Dan hari-hari ini, mari izinkan keluarga kita dipulihkan, biar ada di dalamnya damai sejahtera, biar ada di dalamnya sukacita. Siapa yang memulainya? Pria. Siapa memulainya? Wanita. Artinya bersama-sama membangun bahtera rumah tangga, mengarungi, dan biarkan Allah untuk menyatukannya, memberkati. Mari izinkan, dan jangan ada yang mau bercerai. Lalu firman Tuhan berkata, nah, ini orang-orang Farisi, orang-orang yang suka membela diri, yang ingin memuaskan dirinya sendiri, mencari ayat untuk mendukung kemauannya.
Kalau tidak pas menjadi kemauannya, maka kamu memberontak. Disangkal betul sampai ayat firman Tuhan itu pas seperti yang dia mau. Ini namanya memperkosa ayat. Nah, mereka berkata kepada Yesus, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Ini mau cari-cari kesalahan. Mereka mau cari-cari kesalahan Musa. Dan kalau ketemu kesalahan Musa, mereka berpikir begini, yang membuat Musa bisa memimpin siapa? Allah. Berarti sumbernya semua adalah Allah. Dengar baik, apa kata Yesus? Ayat 8 Matius 19, kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu." Siapa yang ingin bercerai, siapa yang pengen berpoligami, itu karena ketegaran hatinya, ngotot. Kalau orang yang ngotot dikasih memang, tapi ikhlaskah? Tidak. Itu namanya pemaksaan. Tanda kutip itu artinya pemerkosaan. Memperkosa hak orang lain, memperkosa kebebasan orang lain untuk memutuskan. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi siapa yang pengen berpoligami itu karena tegar tengkuk, ketegaran hatinya. Siapa yang ingin bercerai itu karena ketegaran hatinya. Tidak siap menghadapi tantangan di depan, yang berjanji sehidup semati, berjanji akan melalui masa-masa suka dan duka, di saat sakit, di saat senang, di saat susah. Tapi begitu mengalami sakit, susah, pengen bercerai. Di saat tidak seide sependapat, alasannya tidak sehati lagi. Jadi selama ini sehati, ya kan? Alasannya kenapa bercerai? Tidak cocok. Jadi selama ini cocok, bentar lagi tidak cocok. Pasangannya kalau mau cocok itu laki-laki sama laki-laki baru cocok. Jadi kalau tidak cocok laki-laki dan perempuan tidak jangan cocok. Karena laki-laki beda, perempuan beda. Jadi kenapa menikah? Karena tidak cocok. Untuk apa? Untuk bisa cocok. Bukan mencari kecocokan supaya bisa menikah. Justru karena kecocokan nanti lama-lama bercerai. Nah hari ini, kalau ada perbedaan dalam rumah tanggamu, ada selisih paham, saling memberi diri untuk membenahi. Itulah ketidakcocokan yang mau dibenahi. Jadi pada malam hari ini, saya berkata kepada saudara, mari bangun rumah tanggamu. Izinkan Allah beracara, bekerja untuk menyatukan mindset, karena tidak ada sejak semula Allah menjadikan untuk bercerai, untuk berpoligami, tapi untuk menyatu, menjadi satu. Save your family. Bless you all.